Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat kasih setia-Mu, buat rahmat-Mu yang selalu baru. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam
yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Oh, syukur. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Bapa, kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Mazmur pasal 9. Ayat 1 sampai dengan yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Mutlaben, Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya.
Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya padamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Bermasmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Dia yang membalas penumpahan darah, ingat kepada orang yang tertindas. Teriak mereka, tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku, ya Tuhan, lihatlah sengsaraku. Disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku, ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut. Supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji, dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion, karena keselamatan yang daripadamu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya, kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya. Ia menjalankan penghakiman, orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Hikayon. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan. Bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bangkitlah Tuhan. Janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan-Mu. Biarlah mereka menjadi takut, ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini bicara tentang alasan bersyukur pada Tuhan. Bapak Ibu, bersyukur adalah wujud ungkapan perasaan terima kasih kepada Tuhan atas semua kenikmatan dan anugerah yang setiap hari kita rasakan. Namun jarang kita lupa untuk bersyukur. Apalagi ketika kita sedang mendapat masalah dan cobaan yang berat. Tetapi kadangkala setelah melewati cobaan tersebut, kita juga lupa bersyukur. Lupa kepada siapa yang menolong dan melindungi kita. Pemazmur Raja Daud mengajak kita bersyukur kepada Tuhan dan mengingatkan alasan-alasan kita bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan, baik dengan kata-kata pujian, namun juga dalam tindakan yang benar-benar bermakna dan meresap hingga ke relung hati. Pemazmur sangat bersyukur karena apa? Yang pertama, karena kekuatan Tuhan. Di ayat 4-7. Tuhan memukul mundur musuhnya. Tuhan membela perkara dan haknya. Tuhan menghardik bangsa-bangsa dan membinasakan orang fasik. Musuh telah habis binasa. Semua itu menyatakan kekuatan Tuhan membela Daud dan mengalahkan orang-orang fasik. Yang kedua, pemazmur bersyukur karena keadilan Tuhan. Ayat 8-19. Dikatakan Tuhan adalah hakim, tempat perlindungan, ingat kepada orang-orang tertindas, mengasihi dan melihat kesengsaraannya, mengangkatnya dari pintu gerbang maut, menyatakan keselamatan. Ia memperkenalkan dirinya, orang miskin dan orang sengsara tidak dilupakannya. Ini alasan yang kedua. Yang pertama tadi, karena kekuatan Tuhan. Yang kedua, karena keadilan Tuhan. Dan yang ketiga, alasan pemazmur bersyukur, pengharapan yang pasti di dalam Tuhan, yang tidak mengecewakan. Ayat 20-21. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela, biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan-Mu. Biarlah mereka menjadi takut, ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Maksudnya adalah apapun yang sedang terjadi, orang-orang jahat sepertinya menang, merajalela, tetapi akan ada waktunya Tuhan bangkit, menghakimi mereka, dan bangsa-bangsa akan
tunduk. Mereka akan takut kepada Tuhan dan akhirnya mengakui bahwa mereka adalah manusia saja yang memang harus tunduk kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Inilah berita firman hari ini. Selalu bersyukur kepada Tuhan. Bila kita lupa bersyukur, ingat ketiga hal ini: kemahakuasaan Tuhan, keadilannya, dan pengharapan akan keadilannya yang memberi pahala kepada orang-orang yang mengasihinya dan memberi penghakiman kepada mereka yang menentang, kepada orang-orang fasik di dunia, kepada orang-orang yang tidak mau tunduk menyembah kepadanya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau bersyukur. Pagi hari ini oleh kebenaran firman-Mu kami diingatkan untuk bersyukur. Seperti pemazmur bersyukur. Karena ia telah melihat kemahakuasaan-Mu Tuhan. Engkau menolong dia. Engkau memukul kalah mundur musuhnya. Engkau membela perkara dan haknya. Juga pemazmur melihat Engkau sebagai hakim yang adil, tempat perlindungan bagi mereka yang tertindas. Selalu ada pengharapan yang pasti bagi orang-orang yang ada dalam Tuhan, yang hidup dalam kebenaran. Walaupun sekarang mungkin rasanya seperti tertindas, kalah. Tetapi Engkau, Tuhan yang memegang janji dan menjadi pengharapan pasti bagi umat-Mu. Bahwa dalam Tuhan, jerih lelah kami tidak sia-sia. Pada waktunya Engkau akan memberkati dan memberi mahkota kepada yang setia. Sebaliknya, hukuman bagi mereka yang menjadi musuh-musuh dan seteru Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menjadi umat-Mu yang setia, yang tidak meragukan-Mu Tuhan, sebaliknya bersyukur selalu akan karya-Mu. Saat kemenangan maupun saat masih dalam pergumulan, kami percaya dalam pengharapan di dalam Tuhan Yesus, kami akan juga menang. Dan waktunya akan dinyatakan, sebab Engkau Allah yang menyertai umat-Nya. Tak ada lembah kelam di mana kami berjalan sendiri. Engkau menemani kami. Gadamu dan tongkat-Mu itu yang menjaga aku, itu yang meneguhkan aku. Sehingga dalam kesesakan sekalipun, kami tetap beriman dan percaya kepadamu. Dan kami bersyukur karena Engkau setia. Engkau nyatakan kebenaran-kebenaran-Mu. Engkau nyatakan kuasa-Mu. Engkau nyatakan keadilan-Mu. Engkau nyatakan kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami menyerahkan sepanjang hari ini. Perjalanan hidup kami berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi. Shalom.